dimulai, saya mulai dengan kalimat ini dulu nih. Ada salah satu motivator dunia bilang gini, seek first to understand then to be understood, atau bahasa simpelnya mah pahami dulu sebelum minta dipahami. Kenapa ini jadi penting? Karena gini, waktu kita berusaha bikin improvement, berarti kita lagi menyelesaikan masalah intinya, bener nggak? Iya. Nah, saat kita mau menyelesaikan masalah, berarti langkah awal adalah memahami masalah. Gagal memahami, gagal menyelesaikan masalah. Paling simpelnya, kalau masalah itu selalu berulang, berarti kita gagal memahami masalah. Makanya, prinsip pertama dalam kita memahami masalah dalam kita menyelesaikan masalah adalah memahami masalahnya. Seek first to understand, then to be understood. Memahami dulu, baru minta dipahami, kalau bahasa simpelnya mah. Nah, ngomongin masalah. Masalah itu teh apa sih? Ada yang mau kasih pendapat? Naon sih nu disebut masalah? Kenapa disebut sebagai masalah gitu? Ada yang mau sharing dulu sebentar? Bebas ya, santai. Ada yang mau sharing? Atau masih malu-malu? Anton? Yalah, ketemu saya tiap minggu masih malu-malu. Novi. Masalah hambatan, Pak. Masalah hambatan. Naon deui? Aya deui nu boga pendapat nu lain? Naon sih sesuatu teh disebut sebagai masalah? Ada lagi, masalah adalah hambatan. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Ya, belum mau pada ngomong? Wes, oke. Kita lanjut ya. Jadi kita kalau ngomongin kalau nyelesain masalah, pertama kan tadi langkahnya mahamin masalah dulu. Kedua, kita kudu paham naon sih nu disebut masalah. Kalau dalam ilmu Lean, ilmu Toyota Production System, yang disebut sebagai masalah adalah jarak antara kondisi saat ini dengan kenyataan atau sesuatu yang kita harapkan. Gitu. Itu yang kita sebut sebagai masalah. Gitu. Ya. Jadi kalau tidak ada keadaan yang kalau nggak ada keadaan yang namanya target, dan itu target ya, target, goals, harapan, itu kita sebut sebagai tujuan kita. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah, kalau kita tidak punya harapan, kalau kita tidak punya goal, kalau kita nggak punya standar, berarti sebenarnya nggak ada masalah. Contoh ya, kalau kita kan sekarang punya target efisiensi 70% ya. Disebut masalah saat efisiensi di bawah 70. Benar, Teh? Iya. Tapi kalau 70-nya dihilangin, masalah, Teh? Kalau nggak ada target ya berarti bukan masalah. Ya bukan masalah kan. Contoh lagi. Quality coba kita hilangin. Sekarang target RFT berapa? 9. Hah? RFT 97. 97. 97-nya kita hilangin. Boleh nggak RFT 90? Boleh. Kalau nggak ada 97. Boleh nggak? Boleh kan? Oke. Boleh. Itulah yang kita sebut sebagai masalah. Jadi masalah teh kalau ada jarak, kalau ada gap antara kondisi saat ini dengan yang kita inginkan, itulah disebut sebagai masalah. Kenapa ini jadi penting? Simpelnya gini, sebelum kita mau menyelesaikan masalah, kita kudu paham heula jarak kita dengan target kita, dengan goal kita itu seberapa jauh. Kalau misalkan nggak ada target goal, ya berarti nggak ada masalah. Makanya orang yang paling anteng, paling kalem di dunia adalah orang yang nggak punya target.
Orang yang nggak punya keinginan kuno nya anteng, naono diudak. Apa yang kita kejar, bener tuh. Saat kita ada gap, disitulah kita sebut sebagai masalah. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Enggak, Pak. Ada? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Jadi saat kita berusaha mendekati keadaan yang kita inginkan, itulah yang kita sebut sebagai improvement activity. Atau saya sebut sebagai kesempatan. Ya, yang kita bahas apa? Ya, kegiatan improvement activity itu yang dalam bentuk problem solving. Gitu. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Nggak ada? Iya, Pak. Oke, lanjut ya.